Apa? Mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan bahasa dan sastra ya. Dua kali kita membahas bahasa dan sastra, yang satu hermeneutika dari tinjauan hermeneutika, satu lagi dari semiotika. Barangkali nanti kita pakai satu PPT ya. Nanti PPT ini akan saya lanjutkan saja. Kemudian di di slide berikutnya di ini sehingga akan di apa, karena kan pengertian kan definisi masih sama untuk pengertiannya, untuk apa, untuk definisi-definisi, konsep-konsep sudah terlihat ya, PPT-nya ya. Bahasa dan sastra ya. Eh, Memang tidak jauh berbeda sebetulnya kalau kita melihat ke KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 6 dalam daring ya atau online. Sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta yang maknanya ilmu pengetahuan, saran, aturan, ajaran. Nah, bahasa juga tidak jauh berarti arti bahasa itu dengan sastra ya. Kata-kata, gaya bahasa itu. Tapi bukan bahasa secara umum. Sastra itu bukan bahasa secara umum ya. Nah, ini makna dari kata sastra dalam KBBI, kemudian dalam KBBI juga susastra. Susastra itu apa? Ya. Susastra itu karya sastra yang demikian ini ya, isinya apa? Bentuknya sangat serius, ungkapan pengalaman jiwa manusia gitu ya. Eh, ya, yang ditimba dari dan seterusnya ini. Kemudian fiksi itu apa? Fiksi ya, itu cerita rekaan, roman ya, novel itu hayalan, pernyataan yang berdasarkan hayalan atau pikiran. Oke. Berdasarkan imajinasi. Jadi karya sastra itu seperti apa? Karya sastra itu ya, ketika karangan bersifat artistik, bersifat seni, bahasanya bahasa yang indah, imajinatif ya, penuh nilai perasaan, kemanusiaan, oke, dan bukan penalaran ilmiah. Sehingga tidak ilmiah. Ya. Karya sastra adalah karya yang tidak ilmiah, termasuk biografi, autobiografi, kemudian ya buku-buku tertentu ya, ya fiksi ilmiah, fiksi sejarah ya. Fiksi sejarah itu dia memang berdasarkan sejarah, tapi dia bukan semata-mata tulisan akademis tentang suatu peristiwa sejarah. Ya. Nah, kalau karya ilmiah itu kan fokusnya pada fakta, ya, fakta objektifnya, data, metodenya ada dan seterusnya. Tapi kalau karya sastra, fiksi, non sastra, non ilmiah, itu fokusnya bukan itu, pada keindahan bahasa, perasaan, imajinasi, dan tidak diuji dengan metode ilmiah. Nah, ini yang kemudian kitab suci gimana? Kitab suci kan tidak diuji dengan metode ilmiah. Berarti kitab suci juga memang tidak ilmiah. Bahasa yang digunakan bukan bahasa ilmiah. Kalau kitab suci bahasa yang digunakan bahasa ilmiah, kita sholatnya repot. Kita sholatnya repot karena menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Ya. Bahasa-bahasa akademis kan capek kita, jadi bosan juga ketika membaca kitab suci kalau kitab sucinya menggunakan bahasa yang ini, agama menjadi tidak indah. Nah, masalahnya apa sih kalau dalam penelitian sastra, kita meneliti sebuah karya yang tidak ilmiah, ya, sebetulnya termasuk hasil pemikiran tertentu ya. Tapi kalau hasil pemikiran itu dia apa ya, tidak bisa dimasukkan antara dia ilmiah atau enggak, akademis atau enggak. Dia ilmiah, tapi lebih ke populer ya. Bukan disertasi, bukan tesis, bukan laporan riset. Itu hasil pemikiran. Ya, bisa bisa dimasukkan di luar itu. Dan itu masuk juga dalam sesuatu yang bisa diteliti. Tapi kita bicara di sini penelitian sastra. Yang diteliti apa? Puisi, lirik lagu, ya. Kemudian kita meneliti sajak, ya, novel dan sebagainya.
Ini masalah-masalahnya, maknanya apa, kemudian jarak zaman ya, dari abad ke-12, dari abad keberapa, kemudian ada bentuk perubahan bentuk, ini multitafsir dan seterusnya. Nah, signifikansi hermeneutika dalam penelitian sastra ini jelas untuk mengatasi ambiguitas ya. Ambiguitas itu perlu diatasi ya dengan adanya prosedur sehingga tidak menjadi penafsiran yang liar, membatasi, menjembatani ya, jarak waktu, budaya, medium itu dijembatani, dihubungkan, dikoneksikan ya, kepentingan itu disingkap, kepentingan pengarang, penerbit, pembaca dan seterusnya. Nah, kita lihat masing-masing dari hermeneutika romantik, interpretasi gramatikal, psikologis ya, seperti ini. Ada lingkaran hermeneutik yang sudah kita bahas juga dalam ketika membahas hermeneutika romantik. Ya, analisis bahasa, sintaksis, ya, struktur teks sastra, proses mental pengarang saat menulis, kemudian bagian teks itu ya, lingkarannya ya, tujuannya apa? Menangkap makna teks itu ya, seindah seakurat mungkin. Nah, aplikasinya seperti apa? Misalnya penelitian biografis, naratif, studi naskah. Nah, Dilti menghidupkan kembali, tujuannya Dilti itu kan menghidupkan kembali pengalaman historis. Jadi dia ya mencoba untuk menghidupkan kembali apa yang sudah dialami oleh pengarangnya, oleh penulis. Filosofis Gadamer ya, dengan horizon-horizon, kemudian Habermas ya. Nah, ini bicara kepentingan ideologi di balik teks. Nah, ini yang dipakai oleh Habermas. Jadi film juga punya kepentingan, puisi punya kepentingan, apalagi ya, novel punya kepentingan dan seterusnya. Serial TV punya kepentingan. Kalau kita membaca epic ya, kumpulan novel epic Harry Potter, atau kita menonton film serial, bukan serial ya, epic ya, apa judulnya, Starship Troopers itu, ada novelnya juga ya, itu dari novel juga, novel Starship Troopers, apa judul novelnya waktu itu, kemudian jadi film Starship Troopers ya, 1, 2, 3. Itu juga Starship Troopers itu juga punya muatan politik, punya kepentingan. Penulisnya, sutradaranya, para pembuat filmnya itu punya kepentingan apa yang ingin disuarakan di situ. Dan langkah praktis meneliti ya karya sastra dengan menggunakan hermeneutika. Kita memilih teksnya, apa yang kita pilih, mau kita teliti, pendekatannya, lingkaran hermeneutika kita lihat, kita membaca seperti apa, mengeksplisitkan prakonsepsi kita, peneliti ya, peneliti, sebagai peneliti ya, kemudian identifikasi kepentingannya. Ini yang kita lihat apa yang harus kita lakukan. Nah, ini contoh ya, contoh ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk menganalisis ya puisi ini ya, dua slide ya, 7 bait ya, berapa baris ini. Nah, ini penting saya ingatkan. Kita sebagai peneliti, sebagai sarjana, dilarang keras menentukan teori lebih awal. Teorinya dulu sebelum masalah, itu nggak boleh. Kemudian menentukan metodologi duluan sebelum tahu masalahnya apa. Ya, harus masalahnya apa dulu. Atau kita harus yakin dulu ada masalah yang ingin dibuktikan. Masalahnya memang ada. Teks ya, karya filsafat, karya sastra, karya seni, baik itu seni rupa, seni pentas, seni musik, seni suara, itu semuanya menggunakan kerangka teori. Kalau diteliti dengan menggunakan kerangka teori hermeneutika, semiotika, sudah pasti metodenya kualitatif. Dan tapi harus diingat bahwa metode kualitatif itu kita pilih, ini diingatkan oleh Profesor Sugiono antara lain, perlu diingat, kita memilih metode kualitatif itu bukan karena nggak pandai berhitung, bukan.
bukan karena nilai matematikanya jelek waktu sekolah. Bukan begitu cara untuk memilih metode kualitatif atau kuantitatif. Tapi kita tahu masalahnya harus ditelitinya memang metode yang diperlukan, metode yang dibutuhkan adalah metode kualitatif. Bukan kemudian saya mau pakai metode kualitatif, kenapa? Gak bisa matematika. Waktu dulu sekolah matematikanya jelek. Nggak gitu, nggak gitu cara cara menentukannya. Nggak gitu cara menentukannya, gitu ya. Uh, dan yang bisa ya untuk kita bahas di sini dan saya coba ke teman-teman untuk bisa ini dulu ya. Kira-kira oke, teman-teman bisa coba menyaksikan di ini bentar. Saya langsung nggak? Oh, share sound ya. Oh, not responding ya saya. Halo, coba saya ini ya video video puisinya ya supaya ini saya coba share. Tapi ini masih not responding. Teman-teman bisa Ya, mendengar? masih proses, Masih Pak. Pak, tapi screen sharingnya masih muter, loading. Ya, loading ya. Coba kita tunggu ya. Ini not responding di sini. Mungkin bisa saya bantu, Pak. Barangkali bisa dikirim linknya atau filenya saya ke grup, Ada Pak. ombak yang Ini memukul-mukul nggak bisa karang diapa-apakan saya. pada semilir yang merontokkan daunan. Pada rintik gerimis di kala senja. Tanyakan pada para sepuh bertoga hitam, pada mereka yang menanam padi dan sayuran. Bentar, coba kita ini ya. Ini kenapa dia not responding? Not responding ya. Oh, Tadi sebetulnya suaranya sudah keluar, Pak. Cuman nggak terlalu jelas gitu, Pak. Ada campur kayak suara speaker yang rusak begitu, Pak. Ah, ini sudah muncul, Pak, ininya, Pak. Gambarnya. Bentar, saya coba ulangi dari awal ya. Ini kenapa ya dia? Coba ya. Ini kenapa dia kayak ini kan share sound ya. Optimize for video. Oke. Nah, kalau dia nah content only. Oke. Ini dia is not responding gitu loh. Ini kayak apa gitu. Mau respon coba. Nah, ini udah kelihatan? Ya. Belum, Pak. Masih loading, Pak. Ini, Pak, suara apa namanya? Suara itu ya. Tanyakan Iya, Pak. Merosok ya. Suara speaker ada rusak, Pak. ombak yang memukul-mukul karang pada semilir yang merontokkan daunan, pada rintik gerimis di kala senja. Tanyakan pada para Agak ini ya. sepuh bertoga hitam, pada mereka yang menanam padi dan sayuran, pada para pencari ikan di segara, pada anak gembala dengan Oh ya agak ini ya. senandung cahaya. Ini apa Tanyakan lagi? saja pada tembok-tembok akademia, pada pilar-pilar Apa ini kok? kokoh rumah Tuhan, pada Apa ini lantunan kok? azan awala, pada tabuhan beduk di langgar terbuka. Ayo tanyakan pada alunan ayat suci
dari imam tak berjubah, pada gemuruh zikir dari umat tanpa rumah, pada getar hati para pencari nan lelah. Tanyakanlah saja pada tiap tetes air di Natuna Utara, pada tiap butir pasir di Sahara, pada tiap potong salju di Antartika, pada tiap ranting yang patah di belantara Asia. Tanyakan apa dan siapa aku, kapan dan bagaimana aku, kenapa dan di mana aku. Tanyakan pula tentangmu, tanyakan pula tentang dia, tanyakan lagi tentang dia, dan tanyakan tentang kami, mereka, dan kalian. Oke, silakan teman-teman mungkin mau memberikan tanggapan atau ada yang mau bertanya. Silakan. Jam 52 ya. Ayo, halo. Iya Pak, kecil sekarang suara Bapak. Nah. Tadi saya kan sudah 100% kan? 100% kok saya. Suara Bapak nih saya belum terdengar, Pak. Agak jauh suaranya ya. Iya, Pak. Itu apa itu? Suara siapa? Cek. Tes 1. Jalan kok. Kedengeran nggak? Tapi kecil, Pak. Terdengar tapi suaranya mengecil, Pak. Iya, Pak. Suara Bapak mengecil, Pak, suaranya. Itu siapa yang ngaji? Yang apa masuk sholat? Oh, itu sih, itu dekat musola sih itu, Pak. Si Kosma. Coba. Aksan ya. Halo? Tapi nggak jelas ya? Dengeran nggak? Jelas. Kedengeran, Pak. Cuma masih kurang keras lagi, Pak, volumenya. Spasial. Bener ya? Nggak ada masalah apa gitu. Microsoft bener ini. Nggak ada masalah. Gimana teman-teman? Silakan. Yang mau ini?
Bagusnya coba kalau halo, halo, kedengeran? Terdengar, Pak, terdengar. Ya, oke. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo, silakan. Ayo, kok nggak ada? Bentar Pak, saya lagi menonton ulang Pak. Soalnya tadi kurang jelas Pak. Menonton ulang. Ada profesional audio. Assalamualaikum Pak, nanya sedikit Pak. Silakan. Itu terkait Pak, hermotika romantik Pak. Di situ kan ada gramatikal sama psikologis Pak. Kalau gramatikal mungkin dari analisa bahasa, struktur-struktur dan pemilihan diksinya mungkin bisa kita bayangkan Pak ya. Tapi kalau psikologis Pak, bagaimana kita mencoba mendalami proses mental pengarang Pak? Karena di sini sepertinya interpretasi itu harus ada gramatikal dan psikologis kalau menurut Ya, ini tadi Pak. eh, sebetulnya gini, proses mental pengarang itu lebih kepada apa latar belakang. Misalnya gini, kita membaca, kita ingin mengetahui pemikirannya Plato, kan Plato sangat sangat jelas ya. Biasanya kalau kita bahas Plato kan Platon ya, atau Platon ya. Platon itu kan eh, dia itu jelas apa latar belakang dalam arti eh, yang dia alami apa ketika dia menyaksikan Socrates diperlakukan seperti apa, kemudian itu berpengaruh, kemudian bagaimana Athena itu berpengaruh terhadap dirinya. Kemudian apa yang dialami oleh Aristoteles selanjutnya, karena Aristoteles memiliki masa kehidupan yang berbeda, ini mempengaruhi pemikiran seperti itu. Itu maksud proses mental. Bukan proses mental dia punya trauma apa enggak gitu ya. Atau dia punya apa namanya pernah sakit hati itu enggak ya itu mungkin bagian ya, tapi tujuannya sebetulnya bukan ke situ, tapi sesuatu yang besar yang ada di sekitar yang dia saksikan, bukan bukan semata-mata pribadi. Umumnya kan tidak mungkin saja kalau itu puisi atau karya kayak novel ya, mungkin mungkin ada lah pengaruh-pengaruh dari yang pengalaman yang sifatnya pribadi personal. Tapi ketika itu masuknya ke pemikiran atau masuknya apalagi kalau dia mengajukan sesuatu yang besar. Kalau kita melihat sejumlah novel ya, serialnya, epicnya Harry Potter itu kan sebetulnya ada sejumlah politik di situ. Tintin juga, komik Tintin itu, seri komik Tintin itu kan sangat dewasa itu komik Tintin itu.
bukan dewasa 18 plus, bukan dewasa apa namanya itu ya, tapi maksudnya dewasa karena isu-isunya kan isu-isu isu-isunya orang dewasa, perbudakan, apa kemudian perang, kemudian soal kudeta, soal eh, apa namanya sengketa wilayah, sengketa perbatasan, soal apa lagi, macam-macam. Soal apa perlombaan keluar angkasa, yang mana waktu itu Tintin kan ditulis sekitar menjelang Perang Dunia Pertama sampai di antara Perang Dunia Pertama hingga masuk Perang Dunia Kedua, sekitar itu rentang waktunya. Jadi rentang waktu itu melewati apa menyeberangi ya, melewati lah masa-masa Perang Dunia Pertama. Masa antara itu juga masa antara dua perang dunia juga terlewati seutuhnya sampai selesai. Tapi tidak sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Nah itu masanya itu masa-masa ditulisnya dan bukan ditulis ya sebetulnya. Ditulis kan juga dengan komik kan kita tahu proses pembuatan komik. Pembuatan komik itu kan dilakukan di masa-masa tersebut ya. Yang kemudian ini punya pengaruh terhadap ya, masa belasan tahun sampai 20 tahun itu punya pengaruh ya yang cukup bagus cukup berpengaruh ya terhadap apa mentalnya si mental penulis, apalagi RG itu dia dia itu kan menempatkan dirinya itu isu tentang dirinya rumor yang dia tahu tentang dirinya, rumor yang dia dengar tentang siapa Erge itu dijadikan tokoh Kapten Haddock. Kapten Haddock itu ya Erge, orang yang hidup dari kecil dia berada di dalam rumor-rumor. Dia itu siapa anak siapa dan sebagainya dialami oleh seorang Erge dan dimasukkan ke tokoh di situ, tokoh Kapten Haddock itu bagian dari proses mental. Saya mau menempatkan karakter saya ke dalam tokoh ini. Itu mental yang dimaksud. Sehingga kita tahu kita nggak perlu melakukan psikotes terhadap orang yang sudah meninggal dunia, nggak bisa. Kan kita nggak mungkin ke kuburannya nanya-nanya melakukan psikotes, nggak mungkin ya. Izin Pak, jadi ini eh, kita coba bedah melalui 3 teori ini Pak ya. Gimana? Untuk melihat puisi ini, Puisi yang itu. Silakan ki- kalau mau saya tidak mewajibkan yang itu ya. ya, oh, kalau kalau dari puisi Tapi ini, kalau kita mau melakukan di sini silakan coba. Apa siap, yang Kak Husni coba baca dari terlintas Pak ya, puisi. terlintas Pak ya. Apa yang terlintas? Jadi ketika dia banyak menggunakan kata tanya Pak, seperti ada sebuah kegalauan identitas Pak ya, atau ada keinginan untuk penggalian tentang eksistensi dari identitas itu Pak ya, pencarian makna Pak ya. Pertanyaannya kan tentang ya identitas itu Iya. pertanyaannya itu pertanyaan eksistensial sebetulnya. Mm-mm. Tapi apa sih sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan dari sekian panjang itu sebetulnya itu hanya satu pertanyaan. Apa itu? Siapa eh, kebenaran kita itu Pak ya? Ya. Iya, pertanyaannya adalah pertanyaan inti ya bisa dalam satu kalimat ya. Pertanyaannya itu dalam satu kalimat ya. Kalau kita baca kita nonton film apa namanya judul filmnya? Equalizer ya. Equalizer itu kan tentang kita dilahirkan itu untuk apa? Ketika kita dilahirkan, terus kita tahu dilahirkan untuk apa. Jadi itu kan pertanyaan eksistensial sebetulnya. Tujuan hidup dan siapa dari
kita ini dari mana mau kemana. Sebenarnya masih ada juga sejumlah puisi-puisi ini. Kalau di kanal saya masih ada juga beberapa, bisa dicek ya. Barangkali nanti juga saya akan coba untuk apa namanya menjadikan kita agak praktis ya, untuk agak praktikal ya, agak ada apa exercise-nya, ada eksperimentasinya dalam UAS nanti mungkin ya. Mudah-mudahan bisa. Tuh. Gimana? Ada lagi? Masih ada lagi? Oh iya Pak, saya juga tertarik dengan hermeneutika. Ini maaf Pak, agak hujan di sini Pak. Saya tertarik dengan hermeneutika sastra ini Pak. Ini teringat saya sempat membaca itu Hmm? apa namanya ya? Kita sebut beliau itu Bapak Stoikisme, Bapak Stoikisme Islam gitu. Siapa? Jadi saya teringat kata-kata Bapak Stoikisme Islam. Jadi Siapa? saya teringat kata-kata yang paling saya ingat itu kalau tidak salah di karyanya beliau itu Fihi Ma Fihi itu. Oh ya, iya, iya. Beliau bilang pada hakikatnya kita adalah serumpun bambu gitu. Jadi kita ditebang, terus terkadang kita meniupkan suara-suara atau bunyi-bunyian yang indah, merdu gitu. Tapi juga kadang sumbang. Ya. Dan pada akhirnya pula kita akan kembali kepada rumpun bambu tersebut. Jadi kalau saya lihat dari apa namanya hermeneutika ya Pak ya, hermeneutika sastra, si Jalaluddin Arumi ini mempresentasikan hidup manusia itu yang kadang itu suka berbicara hal-hal yang baik, kadang juga suka berbicara hal-hal yang buruk. Cuman pada akhirnya ya kita bakalan kembali lagi begitu di Ya. kehidupan semula. Mungkin seperti itu Pak prakteknya atau bagaimana Pak? Saya masih kurang nangkap ini tadi masuk di pertengahan ini Pak. Ya. Eh, pada saatnya ya, kalau kita membaca satu ini ya, apa namanya, bisa ketika sudah masuk dalam metode nanti ada caranya untuk kita membaca itu dengan metodenya. Metode itu seperti apa sih? Kita kan mencari pemahaman ya, dan teori-teori hermeneutika itu dipakai untuk sebagai landasan metodologis. Ya, metodologi itu, jadi metodologi itu kan di atas dari atau sebelum dari metode ya. Kedudukannya metodologi dulu baru metode. Metodologi itu berarti ada kerangka teorinya apa yang dipakai. Paradigmanya apa yang dipakai. Ketika kita mau memakai teorinya Habermas, berarti kita melihat ada Habermas nggak sendirian ya. Salah satunya Rico juga akan membahas itu juga. Ya Rico juga membahas. Kemudian juga Foucault ya. Foucault dipakai oleh Yudi Latif ya. Itu kan Foucauldian itu yang dipakai oleh Yudi Latif dalam disertasinya inteligensia Muslim dan kuasa itu Foucauldian. Itu Foucault, pemikiran Foucault. Bagaimana kekuasaan dan intelijensia, kekuasaan dan kesarjanaan itu bisa berkomunikasi dalam secara diskursif ya. Karena apa? Karena sebagai sarjana kan kita untuk diakui sebuah pemikiran kita harus punya akses menuju diakuinya pemikiran itu. Kalau negara mau
negara mau menekan ya, mau menyembunyikan pengetahuan, bisa apa kita? Seorang Abdul Manaf Lubis menemukan sesuatu, kemudian negara tahu ini, kemudian mau apa kita? Pindah ke negara lain. Nah, kalau apalagi dalam sosial humaniora, pengetahuan yang kita punya ditutup oleh atau diblokir ya oleh kebanyakan negara di dunia. Sekarang ya dengan adanya semakin banyaknya negara, itu juga membuat sulit untuk untuk mengkonsolidasikan 100% lah atau 90% negara di dunia menutupi satu pengetahuan. Ini sulit, konsolidasinya akan sangat sulit dan tidak bisa jadi sudah mungkin kemungkinan gagalnya sangat besar. Cukup besar lah, di atas 40% udah besar lah. 50 ya kan? 50 ya sudah ya. Separuh dunia akan mengakui Anda, separuhnya enggak, udah. Separuhnya udah cukup itu. Tinggal lihat aja negara mana yang lebih maju, yang mengakui Anda atau yang tidak mengakui, selesai. Dan sekarang pengetahuan untuk ditutupi oleh kebanyakan negara itu sulit. Tapi dahulu kala di saat masih imperium, negara-negara imperium itu bisa kerjasama, bisa konsolidasi, atau setidak-tidaknya ya melakukan ya secara militer gitu, serang negaranya yang punya pengetahuan, yang melindungi pengetahuan tersebut, diserang sama dia. Tuh. Nah, Baghdad kan juga begitu. Baghdad itu antara lain menekan pengetahuan. Yang dilakukan adalah menekan pengetahuan, menekan peradaban. Sama seperti Alexandria juga itu penindasan terhadap pengetahuan. Yang itu dilakukan. Nah, itu dibaca oleh Foucault, kemudian juga tidak lupa dibaca oleh Habermas. Karena Habermas tahu bahwa ya indoktrinasi itu bisa terjadi. Indoktrinasi bisa terjadi. Sekarang gini, boleh nggak di kita organisasi kemahasiswaan menyuarakan Papua Merdeka, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Organisasi kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan di Indonesia, entah itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, apalagi mahasiswa Katolik itu apa namanya, terus GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Mahasiswa Nasional ya, kalau nggak salah. GMNI ya, kemudian ada PMK, ada GMKI, mahasiswa Kristen dan sebagainya. Belum mahasiswa daerah. Kalau sudah pakai nama Sumatera Utara, sudah pasti harus kerjasama dengan pemerintah Sumatera Utara. Tapi kemudian menyuarakan kemerdekaan. Mau apa? Kemerdekaan sebagian menyuarakan bubarnya Indonesia, mau apa? Berani kayak gitu dihabisi oleh sekitarnya, bukan hanya oleh negara, sekitarnya akan menghabisi orang gerakan-gerakan itu. Kenapa? Karena kekuasaan, pengetahuan itu bagaimanapun memang harus berkomunikasi dengan kekuasaan. Ketika Indonesia akan merdeka juga sebetulnya ada faktor perkembangan dunia yang luar biasa.
di abad 19 sampai abad ke-20 awal ya, 100 tahun setidak-tidaknya 100 tahun sejak berakhirnya Perang Napoleon. Jadi peperangan Napoleon itu kan cukup panjang ya, berkali-kali perang, bergelombang-gelombang. Yang akhirnya perang yang bergelombang-gelombang itu mengakibatkan ya munculnya ya dia memudahkan munculnya ya diskursus keilmuan yang mengundang antara lain nasionalisme. Coba bayangkan Mesir itu dinasti kerajaan terakhirnya Mesir itu dinasti mana? Itu kan orang Eropa, orang Albania itu. Orang Albania yang dikirim oleh Turki Utsmani untuk mengambil alih dan menenangkan Mesir setelah dicaplok oleh Napoleon Bonaparte. Sementara ketika dicaplok Napoleon Bonaparte, Mesir dicaplok Napoleon Bonaparte, dihabisi oleh Napoleon Bonaparte, Ottoman nggak ngapa-ngapain. Begitu Napoleonnya sudah kelabakan, sudah kalah, baru dia kembali mengirim Muhammad Ali Pasha yang kemudian mendirikan dinasti sampai Mesir menjadi kerajaan yang kerajaannya juga bisa ikut berada di bawah Inggris yang menjajah Sudan cukup lama. Sudan yang pakai nama Anglo-Egyptian Sudan itu yang menjajah yang mana ya? Yang Inggris apa yang Mesir yang menjajah ya? Kok Sudan Inggris Mesir coba? Kan Anglo-Egyptian coba. Siapa yang menjajah kalau gitu? England atau Egypt yang menjajah Sudan? Dua-duanya kan sangat saking ininya ya, saking rumitnya ketika itu. Dan di orang-orangnya itu dinastinya itu diambil dikirim oleh Turki Utsmani berasal dari Eropa, berasal dari wilayah Albania sekarang. Dianggap bukan bagian dari Mesir. Nah, itu bagian dari diskursus ya. Itu yang membuat kita harus tahu bahwa ada diskursus ya antara yang sangat dipengaruhi dan ikut memengaruhi politik. Ya, kenapa Indonesia merdeka? Kenapa ada gerakan-gerakan nasionalisme di Asia Tenggara? Karena ada pelemahan ya, melemahnya imperialisme akibat dari apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu muncul karena apa? Karena sejumlah peperangan yang menimbulkan adanya kesadaran-kesadaran baru. Kesadaran-kesadaran baru itu tersebar melalui peperangan. Ada perang, orang-orangnya saling berkomunikasi. Ini ada pengetahuan nih, oh di sini ada gagasan kontrak sosial. Ini loh kontrak sosial tuh kayak gini. Seperti ini. Ini loh nasionalisme. Jadi nasionalisme itu bukan berasal dari barat, dicekokkan, disuapkan paksa kepada umat Islam, nggak gitu. Itu namanya merendahkan diri sendiri kalau kita menganggap kita dicekokkan, disuapkan oleh orang lain untuk bisa menjadi seorang, untuk bisa mendirikan negara-negara bangsa, karena konsep negara bangsa lahir secara alamiah. Nah, oke, sampai dalam pembahasan tadi hermeneutika tadi apa yang masih mau dibahas? Apalagi yang perlu dibahas? Saya pengen dengar yang perempuan coba, yang mahasiswi.
Siapa? Oh, ya, oke. Ini di sana hujan ya? Di Cirebon hujan? Hujan, Pak. Hujan ya? Di sini terang kayaknya. Kemarin hujan kayaknya. Kemarin hujan atau gerimis. Jadi sedikit ini ya. eh, Sudah sampai pertemuan ke berapa ini? Sembilan 10 ya? Ini 10 ya? Ya kan? Oh ya, ini yang ke-10 ya. Hari ini kita yang ke-10 ya. Sudah memasuki pekan ke-10. 10, 11, 12, 13, 14, tinggal sebulan lagi ya waktunya kita ya. Ya kan, tinggal 1 bulan ya. Eh, Akhir Juni adalah memasuki waktunya menjelang UAS. Dua belas, 13, 12 masih bahasa dan sastra ya. Kemudian ruang fungsi eh, baru 14, 15. Eh, Sorry ya, ngitungnya 10 ya. Sekarang 11, Pak, 10. harusnya di pertemuan 11 sebelumnya. karena sama UTS ya. Iya. 11 sama UTS. Oke. Ya 11 itu kan sama UTS. Berarti ini sudah 11 sama UTS ya. Yang ke-11 ya sama UTS, terus 12, 13, 14 dan tinggal Iya. sebulan lagi. Iya. Sebulan lagi sudah menjelang UAS ya. Nah UTS sudah cukup lama ya. Nggak ada lagi kan yang belum mengerjakan UTS? Sudah sih, Pak. Sepertinya semua sudah mengumpulkan, Pak. Oke. Nah, teman-teman saya harap bisa ini ya kalau UAS juga bisa tepat waktu pengerjaannya. Ya mudah-mudahan nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Saya belum dapat kabar apa namanya untuk apa semacam penasehat akademik belum dapat kabar lagi ya. Kayaknya akan ada rencana-rencana penasehat akademik dan sebagainya nanti untuk membantu mahasiswa. Nah, teman-teman bisa bisa banyak bertanya soal terkait dengan studi ya. Studi ke depan, apakah ke depan akan seperti apa, akan kemana, dan kalau misalnya kayak kenapa belajar ilmu apa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir itu untuk apa sih ya? Kalau bicara studi dalam satu program studi, saya makin kesini melihat memang perlu ada reformasi soal program studi ya, perlu reorganisasi lah ya. Akan tetapi bukan sesederhana pembubaran prodi. Di Amerika Serikat praktiknya bukan semata-mata soal prodi itu bubar atau enggak, tapi dia ada investasi dari
korporat-korporat, dari berbagai korporasi dan sebagainya. Ada endowment ya, ada lembaga-lembaga amal yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada, bekerja sama dengan korporasi-korporasi, sehingga perguruan tinggi itu punya, dia mau buat program studi apa, dan kira-kira ada nggak program studi yang pada akhirnya harus digabung dengan program studi lain. Bukan dibubarkan, tapi dia digabung dengan program studi lain. Jadi penggabungan program studi, bukan penggabungan fakultas. Kalau penggabungan fakultas lain lagi, penggabungan program studi. Dengan dengan adanya apa? Misalnya diperlukannya apa istilahnya, karena terkait dengan anggarannya, dengan kurikulumnya. Kalau program studi terlalu banyak, nanti lulusan seperti apa? Ya, ketika lulusannya tidak sesuai dengan pasar. Tapi lulusan itu bukan tidak sesuai dengan pasar sebetulnya. Dan pasar tidak sesuai dengan lulusan. Pasarnya yang tidak berkomunikasi, dan perguruan tingginya tidak berkomunikasi, karena tidak ada komunikasi antara pasar dengan perguruan tinggi, sehingga itu terjadi tidak match. Jadi Usuluddin punya selain menghasilkan otoritas agama, Fakultas Usuluddin itu juga menghasilkan sarjana-sarjana yang punya kapasitas-kapasitas, kualitas-kualitas. Coba deh dicari di media-media ya, perusahaan-perusahaan media ya, di stasiun televisi, di surat kabar. Mereka itu lulusan mana sih? Ijazahnya apa aja? Dari berbagai bidang ilmu. Kalau di Metro TV itu Najwa Shihab itu kan Fakultas Hukum. Mutia Hafiz juga alumni Fakultas Hukum. Kemudian ada juga orang-orang yang bekerja di media, di entertainment juga begitu. Bahkan mungkin di infotainment termasuk ya. Kalau saya Pak melihatnya Pak bukan industri yang sesuai dengan lulusan itu, atau lulusan itu yang sesuai dengan prodi itu yang sesuai dengan industri Pak. Kalau saya melihatnya begini Pak, kan kita kan ada yang namanya sarjana keilmuan, ada yang namanya sarjana terapan gitu Pak. Nah, kalau yang sarjana terapan ini Pak yang seharusnya dipertanyakan apakah sesuai dengan industri, apakah tidak. Sedangkan kalau sarjana keilmuan kan memang kita fokusnya pada keilmuan, bukan pada pekerjaan begitu. Adapun prospek ke depan seperti apa, memang kita tujuan kuliah ini memang murni dengan ilmu gitu. Nah, Sebetulnya adapun ya. yang tidak terserap dengan industri itu Pak, Pak individunya sendiri Pak. Apakah dia menjual branding dia gitu Pak. Jadi ada seharusnya prodi itu menunjang atau menyediakan bekal untuk bersaing di dunia. Nah, itu. Ya, bekal untuk bersaing itu. Nah, seperti apa sih bekal untuk bersaing kayak gini? Makanya saya coba. Gini, kebanyakan pekerjaan tidak mensyaratkan harus lulusan apa untuk posisi pekerjaan apa, itu nggak banyak. Kalau yang kayak gitu kayak dokter, iyalah dokter, perawat, arsitek itu ya. Tapi kalau kayak pekerjaan-pekerjaan ya yang umum, yang general, itu nggak wajib sarjana harus bidang apa. Ya kitanya yang menjual, bisa nggak menjual kemampuan kita. Jadi ada itu juga, dan ada daya juangnya juga. Daya juang, dan itu yang perlu. Kemudian gini ya, penting juga
pengangguran itu juga oleh negara dibutuhkan. Karena kalau di apa namanya dicoba untuk tidak ada yang menganggur sama sekali dipaksakan, Uni Soviet seperti itu. Dulu Cina pernah ya. Sekarang kan Cina udah nggak gitu lagi. Kemudian Soviet dulu ya. Yang paling terkenal Soviet. Yugoslavia juga mungkin. Cekoslovakia ya, bukan Ceko dan yang sekarang sudah terpisah jadi dua negara. Jerman Timur juga begitu. Mereka dipaksakan. Dan karena dipaksakan apa? Yang terjadi underemployment. Pekerjaan, posisi yang bisa dikerjakan oleh satu orang, diisi dua orang. Kira-kira adil nggak? Di pedesaan zaman dulu ketika masih ekonominya ekonomi komunal, berbasis komunitas, kemudian tentunya barter, ya, itu Anda dalam satu hari bisa cuma satu item pekerjaan. Dalam sehari. Hanya satu item aja. Udah, selesai. Setelah satu butir pekerjaan itu diselesaikan, selesai. Dia nggak kerja lagi. Sampai besoknya. Terus ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti yang lain nggak kebagian kerja. Semua harus kebagian tugas, ya, tugas di desa, tugas di dalam keluarga besar dan sebagainya. Semua juga harus kebagian makan, kebagian minum, kebagian tempat berteduh dan seterusnya. Kenapa? Komunal, bareng-bareng. Makanya ada istilahnya makan tidak makan kumpul. Jadi makan tidak makan kumpul itu, mohon maaf, hari ini itu nggak bisa dikatakan harusnya begitu. Kemudian apa yang sekarang berlaku dianggap sebagai degradasi. Justru ini progres. Kumpul nggak kumpul makan. Itu progres, bukan degradasi, bukan regresi. Seolah-olah bagus dulu apa makan nggak makan kumpul. Nggak gitu, yang makan nggak makan kumpul itu lebih primitif, lebih tertinggal ke belakang. Makan nggak makan kumpul ya karena nggak ada istilah nggak makan kok. Pasti dikasih makan kok. Pasti dikasih apa tugas kok, barang satu aja tugasnya. Kan gitu. Nah, ini zaman yang berubah, waktu yang berubah itu juga membuat ya perlunya kita membaca konteks. Kalau kita baca tulisannya Bung Karno, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Kemudian kita baca pemikiran tahun 1961, membaca pemikiran Bung Karno 1960-an awal terkait Tasakom. Banyak kesamaan dan kesesuaian. Tapi konteksnya sesuai ya? Nah, konteks yang sudah tidak sesuai dimanfaatkan oleh Aidit dan kawan-kawan. Aidit itu marga ya. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Aidit dan kawan-kawan dan juga membuat ya sejumlah tentara angkatan darat terutama tidak Pak, senang. saya mau Seperti itu kira-kira. mengajukan pertanyaan reflektif ini, Pak. Silakan. Apakah ini sebab atau konsekuensi dari era modern 4.0 yang mereduksi ilmu menjadi produk industri gitu, Pak? Sebetulnya ilmu pengetahuan nggak pernah berubah menjadi produk industri. Karena ilmu pengetahuan itu kan yang memproduksi, produsen.
produsen industri yang memproduksi industri itu ada karena ada ilmu pengetahuan. Memang dunia ini bergerak ke arah STEM, itu betul. Ya, sementara sosial humaniora itu tidak menjadi arah di sini. Tapi bukan sosial humaniora itu tidak menjadi arah kemudian bisa dilepas begitu saja, tentu nggak mungkin. Nggak mungkin dilepas begitu saja. Kita sebagai sebagai kita ini sebagai sarjana itu, apalagi saya juga di bidang sosial humaniora, kita rata-rata di sosial humaniora ya, kalau ilmu Al-Quran dan tafsir, hukum keluarga Islam, mungkin ekonomi syariah ada STEM-nya ya. Pendidikan agama Islam ada STEM-nya nggak? Ada, setahu saya ada, karena pendidikan agama Islam itu harus ada statistiknya juga kan. Pendidikan kan bicara tumbuh kembang anak, makanya saya nggak merasa cukup mampu untuk mengajar mata kuliah tertentu yang harus apalagi mengajar di program studi yang berkenaan pendidikan ya, nggak bisa. Saya nggak punya keahlian di situ. Itu harus ada pemahaman tumbuh kembang anak, itu STEM juga. Sains kognitif ya. Sains kognitif itu apa sih? Kognitif sains itu kan tentang kognisi manusia, mempelajari kognisi manusia, itu STEM. Itu STEM. Sains, teknologi, apalagi matematik ya. Itu. Bukan sosial humaniora. Nah, sosial humaniora itu apa aja? Sosial humaniora ini ilmu-ilmu politik ya, ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, ilmu budaya, nah, termasuk agama, termasuk ilmu-ilmu berkaitan dengan agama, filsafat. Nah, saya melihat kayaknya memang perlu ya, misalnya kalau Fakultas Usuluddin, cuman Usuluddin saja bisa nggak sih? Jadi teman-teman nggak usah pakai penjurusan dulu, kan Fakultas Hukum begitu. Itu kan bukan penjurusan, bukan program studi. Bukan program studi, itu PK, program kekhususan di bawah program studi. Karena program kekhususan, mata kuliah yang sifatnya itu khusus lebih sedikit. Udah aja kayak gitu. Usuluddin ya Usuluddin. Misalnya seperti itu ya contohnya. Bisa saja. Itu tidak salah juga. Kenapa? Kalau kita melihat sekolah teologi yang agama Kristen, Protestan, Katolik, mereka kan cuma dua paling program studinya kan. Program studi teologi, program studi filsafat, udah. Ya kita bisa juga kayak gitu, udah aja, dua aja, atau satu malah satu. Kenapa? Udah aja. Usuluddin. Tinggal nanti mata kuliah pilihannya apa aja yang mau diambil. Namun itu juga salah satu ya. Kemudian sosiologi dan antropologi gimana? Sejumlah perguruan tinggi itu memang nyatu, sosiologi dan antropologi sudah tidak terpisah. Jadi kalau ambil program studi apa, sarjana bidang apa, atau master bidang apa, itu sosiologi and antropologi, atau dibalik pengucapannya antropologi dan sosiologi. Jadi mereka nggak menggunakan antropologi yang ini sosiologi dipisah gitu, nggak. Satu program studi. Program studinya antropologi dan sosiologi, atau sosiologi dan antropologi. Nanti di semester tertentu ada mata kuliah pilihan yang arahnya ke sosiologi, ada yang arahnya ke antropologi. Kenapa? Karena antropologi dan sosiologi ini kan banyak irisannya ya, banyak beririsan.
Karena keteririsan yang sekian banyak itu ya harusnya mau dong untuk gabung aja lah program studi tertentu. Digabung, bukan dibubarkan. Karena gabung kan dosen-dosennya juga berarti jumlahnya sama nggak kira-kira? Itu kan pemikiran saya ya. Kalau program studi digabungkan itu benar-benar digabung, penggabungan program studi. Nah, itu masuknya di mana? Itu berarti kita harus mau membuka kesempatan pada otonomi yang lebih luas pada perguruan tinggi. Karena dia berhak menggabungkan dan memecah program studi. Bikin program studi itu dia kerjasama dengan korporat apa? Kalau misal bekerja sama dengan korporat, dia kerjasama dengan lembaga apa? Kalau bekerja sama dengan lembaga. Kemudian program studi A, B, C mau digabung. Oh, program studi A mau dipecah jadi 2. Itu hak perguruan tinggi. Sekalipun itu swasta. Dan memang harus diakui, dunia bergerak ke arah STEM, itu fakta. Dia ini bergerak ke arah STEM, tapi kemudian apakah tidak diperlukan sosial humaniora itu diperlukan. Kenapa? Dia bukan menjadi lagi tujuan, sudah menjadi landasan. Kalau kita bergerak ke arah STEM itu pakai apa? Pakai apa? Mobilnya ada nggak? Itu loh. Sekarang apa eh, kalau apa namanya kita menuju kemana itu kan bukan ya ada ininya lah, ada bidang tertentu nggak mungkin tidak membutuhkan bidang lain. STEM itu nggak mungkin nggak butuh sosial humaniora dan sebaliknya sosial humaniora nggak mungkin nggak butuh STEM. Ya kita belajar agama nggak butuh matematika ya kacau. Kita belajar agama nggak butuh astronomi ya ngawur. Kita belajar apa namanya kita belajar komputer, belajar otomotif, nggak belajar etika misalnya. Orang yang bawa mobil, bawa sepeda motor, itu kan kejadian di Cirebon ya, yang bawa sepeda motor nabrak lokomotif. Saya juga nggak ngerti, nggak habis pikir itu bisa ya bawa sepeda motor tuh menabrak lokomotif yang sedang berjalan. Apa ya nggak punya kendali gitu sama sekali. Orang bawa motor, bawa mobil, isi kepalanya atau jiwanya sudah ada di tujuan. Dia pagi-pagi keluarin mobil, keluarin motor, jiwanya sudah ada di kantor, di sekolah, di kampus. Tapi badannya masih menyetir kendaraan, sehingga nggak lihat ada kereta api di depan, ada orang lewat di pinggir jalan, dan sebagainya. Nggak lihat ada yang mau menyeberang. Jadi bahaya kalau bisa hanya STEM tanpa sosial humaniora. Maka menurut saya ya memang cukup perlu dipertimbangkan. Indonesia ini bukan bahasa membubarkan itu kan bahasa yang eh, tahu ya bedanya pembubaran dengan penggabungan kan beda kan, konotasinya beda nggak? Halo, konotasinya beda nggak ini kalau penggabungan program studi tertentu digabung aja lah, program studi A B C digabung, nanti program studi DE digabung. Beda beda nggak dengan dibubarkan? Bubar itu artinya apa? Ya, dihilangkan berarti Pak. Ya kalau Jadinya. kalau digabungkan beda kan? Iya. Ya kan artinya ada konotasinya yang berbeda. Jadi digabungkan saja lah. Ya. Kalau digabungkan kan lain. Digabungkan dosen-dosennya tetap mengajar, kemudian mata kuliah apa namanya pilihan mungkin bisa lebih banyak.
ya kita sejumlah ini ya, sejumlah kayak media misalnya, pekerjaan di apa di televisi, di rumah produksi perfilman ya. Kemudian apalagi eh, di apa umumnya di media entertainment ya, dunia hiburan seni ya, industri kreatif itu kan membutuhkan dua-duanya, membutuhkan STEM juga, membutuhkan sosial humaniora juga. Sehingga tadi benar program studi keilmuan. Nah, kemudian program studi keilmuan ini juga bukan yang satu dibubarkan, yang lain dipertahankan, ya gitu arahnya harusnya. Yang sebaiknya menurut saya ya ini ada yang perlu gabung aja lah sama ini, sosiologi sama antropologi. Kenapa harus ada sosiologi, ada antropologi, sebaiknya departemen terpisah. Dunia bergerak ke arah penggabungan. Jadi kalau yang satu dibubarin mana nih? Bubarin yang antropologi apa bubarin yang sosiologi? Gimana mau yang satu yang ditendang? Ini anak kembar, ya, anak kembar ya, kembar yang dalam sejumlah perguruan tinggi sering ya kejadian, bahkan ada di departemen di fakultas berbeda. Sosiologi ada di FISIP, antropologi ada di Fakultas Ilmu Budaya, beda fakultas. Tapi ini anak kembar loh. Ini kembar yang dianggap kembar beda bapaknya. Sosiologi itu anaknya siapa, bapaknya lain sama bapaknya antropologi, padahal bisa digabung. Apalagi makin ke sana, makin kita ke masa depan, penggabungan itu menjadi satu keniscayaan. Bukan dibubarin, kalau dibubarin salah satunya kebuang, kasihan. Capek-capek loh melahirkan sebuah bidang disiplin ilmu, dibuang ya. Ini sudah 747. Kira-kira gimana teman-teman? Masih terkait dengan kita menafsirkan apa namanya, atau memahami, meneliti terkait dengan karya sastra maupun film ya. Film kan ada filosofisnya. Ada filosofisnya, dan untuk membuat film dibutuhkan STEM. Gimana caranya mengambil gambar, gimana caranya mengedit. Itu kan dibutuhkan perhitungan-perhitungan, kalkulasi-kalkulasi sains ya. Kalkulasi-kalkulasi terkait teknologi, matematikanya harus jalan. Tapi di situ juga terkait jalan cerita itu kemana? Kalau dia berasal dari novel, ada film yang juga tahun ini ya saya tonton, sudah masuk Netflix ya. Film Sore itu awalnya kan serial ya, web series Sore. Kemudian ada filmnya ya, Istri dari Masa Depan itu. Coba ketika belajar film, dosen film itu gimana sih? Kita sudah bicara ya. Kalau kita menyebut satu hal itu, satu benda itu meja, ketika kita naik ke atas meja, berdiri di atasnya itu masih meja nggak? Ketika kita duduki masih meja kan? Artinya kan ada kesepakatan. Itu masuknya di mana? Di STEM. Nggak ada di STEM. Nggak ada di fisika, itu nggak ada itu. Itu masuknya di sosial humaniora. Kita punya kesepakatan, ya. Ini namanya emas, ini namanya perak. Itu kan kesepakatan yang dibuat melalui sosial gitu ya, melalui proses sosial, proses di masyarakat. Kita menyepakati ini namanya minuman fermentasi, ini namanya wine, sehingga yang disebut wine halal itu ya sebetulnya bukan wine tapi minuman fermentasi. Ya, orang aja bikin istilah baru untuk hal yang sama, seolah-olah something new. Itu kan proses sosial yang diterima yang mana sekarang?
Kan gitu. Oke, supaya tidak terlalu lama ya. Gimana, masih ada atau mau ditutup? Besok kita lanjutkan dengan yang semiotikanya ya. Oke, tutup ya. Iya, siap, siap. Ya baik, kita tutup. Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa ininya, rekaman.